Guys, salah satunya ialah Indonesia bersiap sedia mempesonakan Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Apakah yang dilanjutkan ataupun video ini guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita akan teruskan lagi salah satu cerita, salah satu episode yang memberikan kita informasi dan juga terupdate dengan tajuk dan judulnya guys, yaitu Indonesia bersiap membuat dunia terpesona guys. Menjadi salah satu orang kata persoalan kepada saya dan juga mungkin kepada anda yang tengah menonton. Apakah yang membikinkan Indonesia menjadi salah satu perhatian kepada seluruh dunia guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini. Dan jangan lupa guys, ini channel, ini tajuk daripada channel, yaitu channel Rakyat Jelata guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan, dukungan, like, comment, share dan juga subscribe ini channel guys. Tanpa melengahkan masa guys, jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Indonesia ini tengah bersiap-siap untuk membuat dunia terpesona. Siap-siap untuk membuat dunia terpesona guys. Menjadi salah satu tanda tanya juga guys ya, persoalan kepada saya. Jom kita sama-sama nonton. Daripada channel Rakyat Jelata, jangan lupa guys, like, comment, share, subscribe channel ini guys. Ya. Berita dan opini. Baik-baik. Kita sama-sama lihat ya guys. Dorna Sport telah merilis jadwal sementara MotoGP tahun depan. Salah satunya tercantum Indonesia yang akan digelar di sirkuit Mandalika guys. sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP, penyelenggaraan balap motor dunia pertama kali di Indonesia ini adalah sirkuit kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik-baik. Sirkuit yang katanya sangat indah sekali karena memepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya itu memepet dengan pantai ini. Ya betul-betul guys, sirkuit Mandalika itu dia berada bersebelahan dengan pantai guys. Oke. Berarti kita akan dapat dua kemanfaatan, selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat. Ya kita mengharapkan ini nanti ada sebuah titik pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat nasional nanti bisa memberikan support juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penerangan daripada Bapak Presiden ya guys. Kita lihat. Kalau kita nampak di sini ialah pembikinan tar ataupun landasan. Tidak akan sudah lama semakin lagi siap. impian gelaran ajang balap motor yang Ajang sangat balap motor. bergengsi di dunia ini akan segera digelar di Indonesia. Dan impian rakyat yang ingin Indonesia semakin dikenal di dunia internasional pun akan segera diwujudkan Jokowi. Dan yang paling istimewa di sini, pemerintah tanpa perlu menggelontorkan anggaran, datangkan investor, bangun, dan Indonesia pun untung. Iya betul. Gebrakan yang Daripada investor pun, maksudnya dari segi pelaburan, ia dapat membutuhkan untuk membuat ataupun melaksanakan berbagai sektor pembangunan yang direncanakan guys. sangat cerdik dan cantik. Sirkuit Internasional Mandalika yang sepanjang 4,31 km dan yang dibangun oleh Indonesian Tourist Development Corporation atau disingkat ITDC yang bekerja sama dengan Vinci Construction, yaitu perusahaan jasa konstruksi yang menjadi investor asal Prancis, pada tahun ini resmi akan diuji cobakan dengan beberapa kejuaraan balap internasional seperti Idemitsu Asia Talent Cup yang akan menjadi ajang pembuka di sirkuit Mandalika pada 12 hingga 14 November 2021.
bulan 11 nih akan dilaksanakan ya guys ya, ajang balap ya GP di sirkuit Mandalika. Disusul dengan World Superbike yang berlangsung seminggu setelahnya, Oh. yaitu tanggal 19 hingga tanggal 21 November 2021. Serta tes pramusim MotoGP pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2022. Dan dilanjutkan MotoGP Indonesia pada Maret 2022. Oh, Ajang balapan bergengsi ini diharapkan bisa menggeliatkan ekonomi RI di bidang pariwisata. Sejumlah destinasi wisata pantai di Pulau Lombok pun mulai ramai dikunjungi wisatawan semenjak tren kasus COVID-19 di wilayah NTB mengalami penurunan yang sangat pantai dia tuh signifikan. guys, cantik-cantik. Seperti contohnya wisata di Pantai Nipah, Kecamatan Pamenang, Lombok Utara, Oh, serta Pantai Gerupuk, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah NTB. banyak lagi tempat-tempat wisata yang boleh kita terokai di bahagian sirkuit Mandalika guys, ataupun di Lombok. Menghadapi event balapan internasional ini, konstruksi aspal di sirkuit Mandalika Oke. sudah 100% rampung. Oh, Dan 100% rampung sirkuit Mandalika guys. sudah siap untuk digunakan. Pembangunan kini fokus pada fasilitas pendukung yang Teruja, guys. dijadwalkan akan selesai pada akhir Oktober 2021. Akhir Kami tidak Oktober. hanya membangun sirkuit atau menyelenggarakan ajang balap saja, Baik, tapi bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Lombok, NTB, dan Indonesia, Oh. kata Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur yang dikutip dari situs resmi ITDC. Sirkuit ini dibangun menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan luas area sekitar 1.350 Menghadap samudra India. Betul lah? 350,67 hektar, menjadikan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat ini sebagai salah satu destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial. Apalagi dengan adanya sirkuit Mandalika ini yang Destinasi. bertaraf internasional, akan Baik. menjadi nilai tambah tersendiri bagi kawasan ini. Tak hanya memberi sensasi tontonan beradrenalin tinggi, sirkuit Mandalika juga menyajikan pemandangan indah secara langsung yang Betul. mengarah pada perbukitan serta kawasan pantai. Betul? Sebuah perpaduan pas untuk menyajikan pariwisata yang berkualitas sangat tinggi. Bukan hanya itu, guna meningkatkan aksesibilitas sirkuit Mandalika, pemerintahan Jokowi pun juga sudah mengoptimalkan berbagai infrastruktur seperti persiapan akses jalan langsung dari Bandara Internasional Lombok di Mandalika, perpanjangan lintasan pesawat di bandara, pengembangan pelabuhan Gilimas menjadi cruise terminal, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya. Oh, Walaupun sirkuit Mandalika ini bisa menampung sekitar 195.000 penonton, tapi Presiden Jokowi hanya mengizinkan sekitar 25.000 orang menonton secara langsung balapan World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika. oh. Akan tetapi, pemerintah tetap memprioritaskan prosedur kesehatan, keutamaan di Iyalah, masa betul. pandemi COVID-19 ini. Perlu ada syarat prosedur. tertentu yang wajib untuk tetap diterapkan. Syaratnya harus sudah mendapatkan 2 dosis vaksin, kata Oke. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto Betul. saat melakukan konferensi pers video virtual pada hari Senin 11 Oktober 2021. Syarat tersebut tidak hanya berlaku kepada penonton, berlaku juga untuk kru tim yang mengikuti ajang World Superbike. Wajib juga untuk menjalankan proses karantina selama 5 hari sebelum pelaksanaan pertandingan dimulai. Oh, ada syarat-syarat Selanjutnya, tertentu ah. Pemerintah juga mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 di Lombok Tengah minimal 50%. 50%. Dalam rinciannya, untuk vaksinasi dosis pertama telah 75,50%. Oh, tercapai dan sudah guys dosis ya. kedua 13,55%. Sesuai arahan Bapak Presiden, TNI, Polri nanti akan diminta mengakselerasi supaya sebelum penyelenggaraan balapan vaksinasi sudah tercapai hingga 50%. Lanjut Betul. Erlangga. Ia pun menargetkan untuk wilayah Lombok target vaksinasi mencapai 70% untuk dosis pertama. Sementara
PPKM di Nusa Tenggara Barat atau NTB sudah berada pada level 1. Kemendagri akan terus memantau percepatan vaksinasi di NTB, ujar Airlangga. Diperkirakan, dengan gelaran ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika dapat memberikan efek baik bagi sektor ekonomi kreatif sekitar. Sekurang-kurangnya dapat diciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan. Diharapkan pula nantinya dapat memberikan tambahan investasi lokal sebesar 150 juta dolar Amerika. Ada juga ya guys investasi. Ajang MotoGP diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Wow, 300.000 per tahun ya guys, untuk ditargetkan sebagai salah satu tempat untuk mencapai kunjungan daripada beberapa luar negara ataupun mana-mana tempat ya. Salah satu juga di tempat di Lombok. Bahkan pencapaian ini tentunya diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan sport tourism unggulan di kawasan Asia Pasifik. Betul. Keren bukan? Keren. Bagaimana menurut Anda? Salam dari rakyat jelata. Oke guys, demikianlah sementara tadi ya video terbitan daripada channel Rakyat Jelata yang telah memaklumkan ataupun memberikan lanjutan tentang Indonesia bersiap sedia membuatkan dunia terpesona dengan Indonesia guys. Itulah persoalannya, bermakna di sini ialah salah satu yang membuatkan Indonesia terpesona ialah Bapak Presiden Jokowi telah melanjutkan yaitu projek mega ya, yaitu ajang balap sirkuit Mandalika yang berada di Lombok. Jadi kalau kita nampak sebentar tadi sedutan video yang telah dilanjutkan oleh admin ialah sudah rampung ya guys 100% untuk melaksanakan ajang balap ataupun sirkuit Mandalika ataupun permotoran lah yang akan dilaksanakan pada bulan November dan telah pun akan dilaksanakan persiapannya tu pada hujung Oktober 2021 guys. Jadi itu adalah salah satu perkara yang kita nampak bahawa Bapak Presiden telah membuat satu kejayaan ya kepada yang berada di Lombok di sana dengan melaksanakan sirkuit Mandalika dengan beberapa potensi-potensi yang telah diceritakan oleh admin seperti mana yang telah disebut yaitu sirkuit Mandalika ini berada di perairan di tepi pantai guys ya, di Lombok di sana, dan di sana juga kita nampak ada perbukitan ya, dan juga orang kata nampak wisata-wisata yang boleh kita lanjutkan, boleh mendatangkan potensi dari segi investor secara lokal, dan juga beberapa lagi lah perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai potensi kepada ekonomi Indonesia. Itu baru di Lombok guys, yaitu tentang sirkuit Mandalika. Belum lagi di tempat lain yang mana Bapak Presiden telah pun sudah melaksanakan beberapa rencana, dan ada juga beberapa tempat sudah hampir siap dan telah pun sudah dirasmikan juga salah satu projek mega yang telah dilaksanakan daripada pemerintahan zaman Bapak Presiden Jokowi guys. Jadi guys, ini adalah salah satu bentuk potensi yang harus kita dukung. Inilah buktinya bahawa sirkuit Mandalika telah menjadikan salah satu ajang balap yang akan mendunia, menjadi satu wall, menjadi satu terpesona pada seluruh dunia. Jadi saya harap maksudnya di sini apabila telah dilaksanakan nanti pada bulan November memang sangat-sangat ramai. Dan ya, sementara kita melihat beberapa aksi apabila dianjurkan tentang pertandingan ajang balap, ada beberapa prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Maksudnya mesti ada vaksinasi 2 dos vaksin, mesti mempunyai kawasan tersebut mencapai immunity vaksinasi lebih daripada 50%, barulah layak untuk kita datang untuk menonton ataupun melaksanakan beberapa pertandingan ataupun wisata yang kita akan datang ke sirkuit Mandalika ataupun di Lombok guys. Itu adalah salah satu perkara yang harus kita diperketatkan dari segi prosedur ataupun protokol kesehatan. Oke guys, jadi itu adalah salah satu ringkasan dan juga pendapat daripada Uncle berkaitan tentang video daripada admin channel Rakyat Jelata guys. So guys, itu daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruang komentar ataupun boleh kita berbagi maklumat kepada mereka yang berada di Lombok. Wajib turunkan komentar guys. Boleh ceritakan situasi dan juga keadaan kepada sirkuit Mandalika, apakah cerita di selanjutnya guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruang komentar jikalau ada beberapa benda-benda ataupun rekomendasi ataupun saranan kepada video reaction akan datang insyaAllah. So guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.